Halo sahabat ekonomi sirkular, selamat datang kembali di Circular Economy Podcast episode keempat. Salam kenal, saya Aditya Yusuf dari tim Sirkular Ekonomi UNDP dan Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon. Podcast ini merupakan hasil kerjasama antara UNDP Indonesia, Kementerian PPN Bappenas, dan Green Foundation, dan juga didukung oleh pemerintah Kerajaan Denmark. Podcast ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi sirkular dan mendorong transisinya di Indonesia. Dalam episode keempat kali ini, kita akan membahas penerapan ekonomi sirkular dalam bangunan gedung hijau atau biasa disebut dengan green building dalam mendukung pembangunan rendah karbon. Sebagai narasumber sudah ada perwakilan dari Green Building Council Indonesia atau GBCI, yaitu Pak Prasetyo Adi atau biasa disapa Pak Tio. Sebagai informasi, GBCI merupakan lembaga independen non-pemerintah dan bersifat non-profit yang berkomitmen untuk mengedukasi penerapan keberlanjutan lingkungan berdasarkan best practices. Selain itu, GBCI juga memfasilitasi transformasi dalam industri bangunan agar lebih berkelanjutan. Baik, saya akan sapa dulu. Halo Pak Tio, apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Selamat malam. Alhamdulillah Pak. Baik, kita mulai saja Pak pembahasan untuk hari ini ya. Jadi kita tahu bahwa sektor konstruksi atau bangunan itu kan memiliki kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Dan dari data yang saya dapat, ini dari laporan UNEP tahun 2022, itu setiap tahunnya sektor bangunan itu memiliki total emisi gitu sekitar 38% dari total emisi gas rumah kaca yang ada. Nah, dari total emisi tersebut, di tahap operasional itu menghasilkan emisi yang cukup tinggi, 28% gitu. Di sisi lain, tahap konstruksinya sendiri ya, kayak pembangunannya, kemudian pengecoran dan sebagainya, itu kan sekitar 10%. Dan ini tentunya menjadi satu hal yang perlu diperhatikan karena ternyata konstruksi ini berdampak cukup besar terhadap perubahan iklim. Nah, isu-isu perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, itu kan membuat kita jadi berpikir terus gitu ya untuk mencari solusinya. Sehingga salah satu solusi yang ditawarkan juga ada terhadap isu-isu tersebut, itu melalui penerapan ekonomi sirkular. Nah, nanti kita akan bahas ya Pak, gimana nih hubungan antara bangunan gedung hijau dengan ekonomi sirkular gitu. Tapi sebelumnya Pak Tio, ini kita mungkin bisa cerita dulu nih. Saya juga mau tahu dulu nih bagaimana sih sebenarnya kembali kita ke akar permasalahan dari emisi tadi gitu ya. Karena kontribusi dari sektor konstruksi cukup tinggi. Sebenarnya secara umum itu seperti apa sih praktik dalam sektor konstruksi di Indonesia sendiri gitu Pak? Bisa diceritakan? Baik. Nah, Indonesia itu kan besar ya. Jadi sektor konstruksi juga luas. Walaupun kita udah punya standar Undang-Undang Bangunan Gedung. Di situ disebutkan tentang bangunan ramah lingkungan yang menjadi dasar keluarnya Permen 2 tahun 2015. Akan tetapi sektor bangunan gedung sendiri belum semuanya taat mengikuti Undang-Undang Bangunan Gedung. Salah satunya mungkin karena kurangnya law enforcement atau sanksi yang jelas gitu ya. Nah, belum banyak bangunan yang mengikuti Undang-Undang Bangunan Gedung. Bahkan kita belum ngomong tentang green building juga, kehandalan, keselamatan, kenyamanan itu masih bervariasi lah ya, kita bisa bilang di kota-kota yang sudah maju gitu seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung gitu, Semarang itu udah praktek udah lebih baik gitu, jauh lebih baik. Tapi kita ada sekitar 500 kota dan kabupaten, banyak sekali yang prakteknya masih kurang baik gitu ya. Lanjut dari situ sebenarnya sudah ada beberapa kota yang punya pergub atau perwal, peraturan wali kota tentang green building. Jadi ada di Bandung, yang pertama di Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, diikuti oleh Makassar gitu. Jadi sektor bangunan gedung sendiri punya potensi yang sangat besar, mulai dari basic prakteknya sendiri dulu untuk keselamatan, kenyamanan. Kita bisa lihat lah kalau ada bencana alam seperti gempa gitu, banyak bangunan yang
rubuh gitu karena memang tidak sesuai dengan kehandalan, syarat kehandalan, kenyamanan, keamanan dan lain-lain itu. Nah, kalau kita bicara green building tentu prasyarat itu harus dipenuhi. Plus bahwa bangunan tersebut harus memiliki kinerja yang sesuai dengan standar bangunan ramah lingkungan. Iya. Saya mungkin ingin melanjutkan bertanya, Pak. Jika ada bangunan atau pihak-pihak yang ingin sebenarnya gitu ya menerapkan standar ramah lingkungan tadi, tapi mungkin nggak bisa gitu. Ada banyak mungkin yang sebenarnya pengen tapi mungkin sulit. Nah, saya mau tanya kira-kira tantangannya apa saja, Pak? Mungkin tantangan yang kerap dijumpai gitu, baik dalam tahap operasional maupun dari tahap pembangunannya sendiri gitu. Kaitannya dengan mungkin penggunaan materialnya atau mungkin bagaimana mereka bisa mengurangi limbah yang ada di dalam bangunan itu sendiri gitu. Ya, tantangan paling besar persepsi bahwa green building itu mahal. Nah, mahalnya itu sebenarnya untuk jangka pendek ya. Investasi di depan mungkin lebih besar karena jenis materialnya dan juga teknologi yang barunya gitu. Terus kemudian apalagi kalau kita bicara tentang renewable energy dan lain-lain gitu ya. Akan tetapi sebenarnya dari sisi sisi jangka panjang bangunan tersebut lebih efisien. Nah, kalau kita bicara tantangan pertama itu persepsi bahwa mahal. Yang kedua belum adanya kesadaran gitu ya. Kalau dari saya ambil dari ujungnya dulu dari pembangunan ya. Material kita masih banyak yang import gitu. Terus kesadaran pemilik gedung masih cari yang termurah gitu. Kemudian dari awal dari desain gitu ya masih belum sekarang udah mulailah terbentuk karena kami juga melakukan Green Building Council. Sebenarnya salah satu tugas utamanya adalah melakukan transformasi gitu untuk pelaku industri konstruksi. Kami sudah melatih lebih dari 1.500 orang untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip konsep green building ini sendiri. Jadi tenaga kerja yang handal juga merupakan satu tantangan gitu ya. Kita bisa lihat ya sebagai hambatan atau peluang gitu. Kemudian dari segi building material, kemudian dari sisi kalau kita bicara circular economy tentu dari sisi ekosistemnya juga gitu ya, yang belum mendukung. Kalau kami sih prinsipnya mulai dari satu building menuju satu kawasan dan menjadi satu kota yang hijau gitu. Jadi tahapan-tahapan itu yang merupakan tantangan. Jadi ini tidak hanya tantangan untuk pemilik gedung harus sudah bisa memulai itu juga sasaran kami dari awal, tapi tantangannya juga ada di pengelola kota, pengelola kawasan gitu ya. Bagaimana sebenarnya ini kita menciptakan satu ekosistem yang menurunkan dampak negatif dari yang kami sebut pembangunan lingkungan binaan ini. Karena apa yang kita perbuat di sektor bangunan gedung adalah mengubah dari lingkungan alami, terutama untuk di daerah-daerah yang di luar daerah perkotaan, ke lingkungan binaan kita sebutnya, gitu. Jadi tantangan-tantangan tersebut yang harus bisa kita jawab. Oke, Pak Tio, tadi Pak Tio menyebutkan bahwa sekarang GBCI juga melakukan pelatihan gitu ya untuk memperkenalkan konsep bangunan hijau ini gitu. Nah, sebenarnya apa sih Pak konsep bangunan gedung hijau itu sendiri gitu? Apa saja prinsipnya dan aspek yang membuat suatu bangunan atau gedung itu disebut hijau gitu Pak dalam tanda kutip? Kami menggunakan sistem penilaian gitu ya untuk membuat ya rating system sebenarnya untuk sebagai alat komunikasi untuk mengetahui untuk mengukur bagaimana kita bisa melihat seberapa dalam tanda kutip hijaunya bangunan tersebut. Satu, kita lihat dari aspek pengelolaan tapak. Pengelolaan tapak itu termasuk landscape, penghijauan di sekitarnya, dan juga akses artinya bagaimana kita mengurangi pemakaian kendaraan pribadi gitu misalnya. Pertama kita pakai alat angkut yang berbagi gitu ya kayak kendaraan online, dan yang paling baik adalah kendaraan umum berbasis
bus sampai kendaraan umum yang massal gitu. Nah, kalau itu jadi salah satu kriteria yang penting gitu ya. Kemudian material juga untuk mengurangi efek efek pemanasan di sekitar site gitu ya. Menggunakan material-material yang tidak memantulkan panas ke lingkungan sekitar, heat island effect gitu. Jadi lebih hijau kawasan gitu. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua energi efisiensi. Jadi bagaimana menurunkan ya pasti kalau namanya gedung ya apalagi di kawasan perkotaan pasti perlu listrik. Kadang-kadang perlu pendinginan terus seringkali apalagi kalau malam tentu perlu pencahayaan buatan gitu ya. Jadi demand-nya diturunkan sebesar mungkin. Setelah demand diturunkan sebesar mungkin, kita introduce renewable energy. Renewable energy bisa dari on-site renewable energy, misalnya solar panel gitu ya, dan misalnya solar panel, biomass dan lain-lain. Tapi juga bisa bahwa supplier perusahaan listriknya dalam hal ini kalau di Indonesia semua PLN menggunakan sumber energi yang dijual ke masyarakat yang berbasis energi terbarukan juga. Jadi ini salah satu sekarang setelah transformasi, setelah edukasi, sekarang kita sedang mengejar bagaimana menuju satu net zero building. Jadi net zero building tidak hanya zero dalam operational, tapi juga bagaimana kita menghitung embodied carbonnya, bagaimana kita menghitung operationalnya, nanti sampai pada satu di mana apa yang kita konsumsi energi itu bisa dikembalikan lagi, kita hasilkan juga melalui gedung. Kemudian yang ketiga tentang air. Indonesia hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia dia apabila musim hujan dia kebanjiran. Bahkan kemarin saya ada satu pekerjaan di Kalimantan untuk kawasan, dia bisa banjir selama 3 sampai 4 bulan gitu ya. Ini tentu di pedalaman ya. Di kawasan perkotaan hujan deras beberapa jam bisa banjir cukup lama yang sering dibilang genangan gitu ya. Itu karena apa? Karena tanahnya juga tidak meresap, salurannya kurang gitu ya. Jadi masalah storm water, limpasan air hujan, kemudian suplai air bersih juga ada di beberapa kota yang kesulitan air, dan pengolahan air kotor. Jadi air kotor masih dibuang ke badan air yang natural gitu, ke sungai, ke laut gitu ya. Itu merupakan salah satu tantangan juga. Kemudian di dalam gedungnya sendiri bagaimana mereka menggunakan alat-alat yang hemat air gitu. Terus yang keempat yang sangat erat dengan circular economy adalah material sendiri, building material. Bagaimana penggunaan bahan-bahan bangunan yang diproduksi ramah lingkungan, diimplementasikan ramah lingkungan juga gitu ya. Mau nggak mau kita juga mendorong industri ramah lingkungan yang proses produksinya menggunakan prinsip rendah karbon juga gitu ya. Kemudian yang termasuk ya material itu termasuk bagaimana sampah yang dihasilkan, kemudian ukuran moduler. Jadi nggak misalnya kalau kita menggunakan satu keramik gitu ya, nggak ada pemotongan. Jadi apa yang kita beli yang nggak ada yang dibuang lah di site gitu. Terus yang kelima tentang kesehatan udara dalam ruangan gitu ya, non VOC, volatile organic compound, bagaimana manusia yang tinggal di dalamnya, karena kita bicara green building kita tidak bicara tentang gedungnya, tapi kita bicara tentang manusia sebenarnya yang menggunakan bangunan tersebut. Jadi kesehatan manusia penting gitu. Bagaimana kita punya apalagi zaman pandemi, setelah pandemi ini sangat relevan sekali gitu ya. Bagaimana udara udara bersih, ada air exchange di dalam ruangan, akses ke keluar, ada jendela untuk habitable space, ruang-ruang yang dihuni, ventilasi yang baik, pencahayaan alami dan lain-lain. Kemudian yang keenam tentang pengoperasiannya ya, manajemennya, termasuk bagaimana mengelola sampahnya kalau bangunan tersebut dioperasikan, bagaimana proses pembangunannya, proses konstruksinya, apakah proses konstruksinya juga green gitu ya. Sering kita lihat
praktek konstruksi di mana tidak hanya di dalam tapak, tapi di luar tapak menimbulkan sampah, kotoran, tanah dan lain-lain, itu juga satu proses yang sekarang kita coba perbaiki dalam prakteknya gitu. Kemudian pengelolaan sampah baik masa konstruksi maupun pengelolaan sampah setelah bangunan itu dioperasikan. Artinya kita harus memberikan ruang waktu kita desain bangunan. Jadi sudah ada pemilihan sampah, udah ada pengelolaannya, bahkan sampah-sampah B3 atau yang tidak bisa diolah, yang tidak bisa dikompos atau tidak bisa didaur ulang akan diambil oleh badan atau usaha persampahan yang sudah memiliki sertifikasi. Jadi nggak asal diambil terus nanti dibuang, kita nggak tahu di mana, tapi kita tahu ujungnya akan di mana gitu. Kira-kira itu 6 kategori dari bangunan yang bisa disebut bangunan ramah lingkungan. Wah, iya Pak. Banyak juga ya Pak, ternyata kategorinya ada 6 tadi yang disebutkan. Nah, itu sebenarnya kaitannya dengan sertifikasi bangunan hijau itu seperti apa Pak? Apakah bangunan hijau itu adalah bangunan hijau yang tersertified gitu, itu harus memenuhi 6 kategori tersebut. Terus saya juga pengen tahu nih, GBCI itu dalam hal sertifikasi itu perannya seperti apa Pak? Yang saya sampaikan tadi, kami mengeluarkan rating tools atau perangkat penilaian yang kita sebut kita namakan Greenship ya. Nah, dari 6 kategori itu ada sekitar 100-an penilaian, tergantung bangunan existing atau bangunan yang baru dibangun. Ada yang untuk interior, ada yang untuk kawasan, ada yang untuk rumah tinggal. Dari untuk bangunan yang disebut bangunan ramah lingkungan, awal-awalnya karena isunya adalah isu emisi karbon, energi memiliki prioritas paling tinggi, masih penilaiannya juga masih sangat tinggi ya. Tapi sekarang muncul isu-isu lain gitu ya, seperti yang tadi sampaikan tentang air bersih, air kotor, kemudian material, resources, dari mana material itu didapat, material didaur ulang. Jadi buat kami perangkat penilaian ini atau rating tools ini adalah sebenarnya merupakan alat komunikasi di mana pada praktek industri konstruksi ini semua hal itu diterapkan. Jadi apabila semua hal itu diterapkan, kita bisa mengukurnya. Jadi kita sistem rating tools itu memberikan perangkat untuk mengukur sebenarnya ya. Tapi nggak harus dia disertifikasi terus kemudian bangunan yang disertifikasi green, yang tidak disertifikasi nggak seperti itu juga gitu ya. Karena misalnya rumah adat, rumah yang vernakular, rumah yang menggunakan kearifan lokal sebenarnya kan praktek yang sudah turun-temurun dan sesuai dengan iklim waktu itu, menggunakan material yang ada di sekitarnya. Itu tentu juga suatu yang harus kita pelajari, harus kita contoh gitu. Dan Indonesia kan sangat kaya dengan itu gitu ya. Bagaimana sekarang dengan teknologi justru kita berubah jadi boros, jadi lebih tidak peka terhadap lingkungan kita. Nah, kembali ke rating tools tadi memberikan parameter gitu ya, yang terukur. Jadi nggak asal klaim gitu ya. Itu pentingnya rating tools yang saya sampaikan di sini gitu ya. Jadi dengan sertifikasi itu akan mengkomunikasikan dengan mudah bahwa misalnya saya punya satu rumah atau satu gedung kantor gitu ya, saya klaim bahwa bangunan ini sesuai dengan azas-azas prinsip-prinsip ramah lingkungan. Nanti apa aja yang ini, kami menghemat listrik sekian, kami menghemat air sekian, sampah kami didaur ulang dan lain-lain, itu bisa terlihat di dalam sertifikasi sebenarnya seperti itu. Dan kalau ada salah satu sertifikasi juga yang menghitung berapa lama sebenarnya investasi yang dikeluarkan di awal akan kembali gitu ya. Jadi hal-hal tersebut bisa dihitung dan bisa dibuktikan gitu dengan sertifikasi. Terima kasih.
Iya Pak, menarik Pak. Jadi saya sebenarnya tuh sebelumnya saya pikir untuk sertifikasi itu hanya untuk bangunan saja, maksud saya gedung gitu. Ternyata rumah tinggal juga bisa ya Pak ya? Ada nggak tuh Pak, rumah tinggal yang udah tersertifikasi di sini? Ada, kami, sudah mengeluarkan satu, apa namanya, semacam, eee open, eee, web base gitu ya, eee, yang sedang akan sebenarnya akan diperbarui ya, dan akan disosialisasikan. Jadi bisa mengukur sendiri sebenarnya rumah tinggal. Jadi nggak hanya gedung-gedung, kantor, pertokoan, apartemen juga bisa, bahkan interior juga bisa gitu. Toko, sekarang kayak misalnya distro, atau apartemen, atau, toko yang kecil gitu, atau bahkan interior yang besar gitu, bisa juga dinilai dengan, beberapa rating tools yang udah kami, keluarkan gitu. Jadi kalau rumah tinggal ada rumah tinggal khusus dan sifatnya, open source gitu ya. Semua orang bisa pakai tanpa harus daftar sertifikasi, nanti, mereka bisa memasukkan sendiri parameternya, justru sasaran kami tidak hanya untuk profesional, tapi untuk pemilik rumah sendiri bisa mengukur gitu ya, sebagaimana hijau, rumah tinggalnya misal, seperti itu. Sudah ada tuh akses? Sudah kami sudah rilis sejak tahun, 2010 bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia gitu, IAI. Oh siap Nah Pak. ini yang akan kita mutakhirkan, nanti saya bisa share, saya bagikan, tautannya, linknya. Iya, iya Pak, ini menarik banget Pak, karena mungkin nanti, sahabat sirkular sekalian nanti setelah tahu nanti ada guidance ini gitu bisa langsung menerapkan dan juga bisa mengecek gitu ya, rating sendiri gitu rumahnya seperti apa, apakah cukup ramah lingkungan atau enggak gitu ya, dan juga mungkin ada panduannya juga kalau mau beralih ke ramah lingkungan bisa mengikuti ada guidance-nya gitu ya Pak ya? Iya betul, ada di situ, Iya. bahkan rumah kita yang sudah jadi pun kita bisa ukur, terus apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerjanya gitu ya. Mau bikin rumah baru kita bisa ukur, luasnya berapa, site-nya menghadap ke mana gitu, orientasi matahari dan lain-lain. Baik, mungkin sekarang saya mau, spesifik nih, bahas tentang ekonomi sirkular ya di dalam green building. Nah kan, ekonomi sirkular ini sebenarnya berbicara tidak hanya tentang pengolahan sampah gitu, Pak, ya, tapi juga berbicara tentang desain untuk, bagaimana bisa mengurangi limbah gitu yang ada di dalam, operasional bangunan sendiri, termasuk efisiensi sumber daya material yang digunakan gitu, dan juga masuk ke dalam, membuat sistem yang regeneratif. Nah mungkin, Pak Tio bisa memberikan contoh gitu implementasi bangunan gedung hijau ini yang menerapkan ekonomi sirkular dan, dampaknya seperti apa gitu? Kalau mungkin ada contoh-contohnya. Ya, ekonomi sirkular sebenarnya kan, prinsip ya saya juga belajar overtime ya, bahwa sampah itu yang mendefinisikan sebuah barang itu sampah, adalah, manusia sendiri gitu ya. Misalnya botol kemasan air minum, karena kita selesai habis, kita buang jadi sampah. Padahal plastiknya itu kan bisa diolah jadi, bisa di-upcycle bahkan gitu ya. Itu satu contoh. Demikian juga dengan material bangunan gitu ya. Jadi, eee, pertama sampahnya dulu, dari satu bangunan gitu ya. Misalnya kalau kita bicara yang paling simpel yang banyak disertifikasi aja, kantor gitu, kertas-kertasnya masih bisa didaur ulang untuk jadi kertas lagi paling enggak. Kemudian, sampah plastik juga pasti banyak. Sisa makanan, sampah organik kalau dia makan siang di kantor atau kantin-kantinnya juga pasti banyak gitu ya. Itu dari tadi kalau kita nganggap circular economy itu, awalnya dari sampah. Pada ekosistem industri konstruksi sendiri, eee karena itu terdiri dari ribuan, bahan bangunan gitu ya, yang tradisional kan bata, semen, pasir, besi gitu ya. Pertama struktur bangunan bisa dibuat dari, bermacam-macam, bahkan, sekarang salah satu yang diminta, disyaratkan di rating kami menggunakan fly ash, sebagai salah satu campuran untuk bahan, beton kalau dia terbuat dari, beton bertulang. Nah, kalau dia bangunan baja tentunya, produksi semen dan baja kan itu adalah yang paling boros, sebenarnya boros,
emiter paling besar lah, boros energi juga untuk menghasilkannya gitu ya. Tapi baja keunggulannya dia bisa didaur ulang misalnya. Nah yang sekarang sedang didorong adalah bahan bangunan yang berbasis kayu yang dibudidayakan sebenarnya. Kami juga sedang melakukan beberapa, bukan Green Building Council, tapi saya sebenarnya sehari-hari praktek sebagai arsitek, di kantor kami sedang sedang melakukan beberapa percobaan termasuk ada pekerjaan di kawasan, bukan di kota ya, di pedesaan yang bagaimana menggunakan bahan baku yang dari lokasi itu sendiri, misalnya bambu, rotan, atau kayu yang dibudidaya oleh masyarakat setempat gitu. Sudah ada satu bangunan di Lombok yang kita menggunakan karena di situ banyak kayu kelapa, kita bisa pakai sebagai material utama untuk kolom misalnya, dan untuk bahan-bahan lantai dan lain-lain. Ada juga teknologi kayu karet. Karet itu kan ada umurnya, begitu dia mati tidak produktif, awetkan untuk jadi bahan bangunan juga bisa. Jadi perkebunan karet itu jadi salah satu sumber tidak hanya untuk jadi kayu bakar, tapi juga material bahan bangunan. Kemarin kita ketemu satu orang yang kebetulan arsitek yang mengolah sampah popok dan puntung rokok yang selama ini tidak bisa diolah jadi material bangunan, jadi bata ringan gitu. Banyak sekali yang kita bisa pelajari. Dan bagaimana kemudian yang kedua, yang saya tadi sempat singgung, kalau kita beli keramik kan ukurannya standar gitu ya, beli gypsum, triplek itu ukurannya standar. Bagaimana mulai dari desain kita udah aware dengan standar-standar itu, kita udah sadar bahwa produksi material itu, dari ribuan material itu, dia punya ukuran-ukuran tertentu. Jadi dengan hanya usaha sedikit berpikir gitu ya, bagaimana menggunakannya secara tepat. Misalnya kalau keramik 30 kali 30, kemudian kalau triplek 1,2 kali 2,4 dengan simpel matematika yang sederhana, sebenarnya kita bisa lihat bahwa 1,2 kali 2,4 itu kalau keramik di lebarnya 1,2, dia muat 4 keramik gitu, misalnya seperti itu. Jadi di lapangan nanti sampahnya juga otomatis akan sangat berkurang gitu. Jadi penggunaan material yang lebih efisien. Yang lebih advance lagi ya material-material kita sebut prefabrikasi gitu ya, udah difabrikasi, udah jadi satu komponen yang langsung di-install di lapangan. Itu juga udah lebih maju lagi. Yang sekarang teknologi yang terbaru 3D printing, jadi menciptakan material bangunan yang dicetak dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Itu mungkin future-nya ya gitu, lebih ringan gitu. Kalau kita bikin bangunan tinggi tentunya strukturnya juga lebih hemat gitu. Kemudian material selubung bangunan, bagaimana kalau di negara tropis seperti kita ini sebenarnya lebih ke kita bisa lebih banyak menggunakan ventilasi alami misalnya seperti itu. Tapi kita butuh banyak elemen peneduh seperti kanopi dan lain-lain gitu ya. Kalau kita di Bali aja banyak kan lobi-lobi hotel yang terbuka, yang ada penghawaan alami, karena dia menggunakan prinsip desain yang baik gitu. Tapi kalau di Jakarta atau kota-kota besar gitu, atau ditiru juga di Bandung gitu yang cuacanya cukup iklimnya cukup nyaman, sebenarnya kenapa harus ditutup dan di AC? Karena AC kalau di operasional bangunan paling boros. Jadi sebenarnya kaitannya dengan circular economy, satu ekosistem yang dari industri ekstraktif bahan bangunan sampai produksi, sampai instalasi, sampai nanti bangunan itu selesai dipakai atau direnovasi, tentu ada satu nilai, yang ada satu ekosistem sebenarnya yang nantinya bisa jadi ya sesuai dengan prinsip circular economy. Belum lagi kita bicara dengan renewable energy, solar panel ada umurnya 25 tahun, setelah itu tentu pabrikan harus ambil lagi untuk diolah gitu, karena kalau enggak dia dibuang begitu aja jadi B3 gitu ya. Jadi kira-kira itu kaitannya sangat erat sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks ekosistem industri, sampai industri konstruksi, sampai bahan bangunan, sampai
selesai umur satu bangunan atau satu ruangan gitu ya. Ya, makasih Pak Tio. Jadi tadi tuh Pak Tio udah menerangkan jelas sekali sih bahwa memang dari bangunan material itu proses desain itu memang penting banget gitu ya Pak ya. Terutama tadi dalam pemilihan material. Tapi saya juga jadi ingin tahu Pak, kalau untuk bangunan-bangunan yang sudah ada gitu ya, yang existing, nah itu kira-kira gimana tuh Pak? Bisa nggak tuh kita menerapkan resource efisiensi atau kita mau mengubah mengganti sistem yang ada sehingga bisa lebih hemat dalam pengeluaran limbah gitu dan efisiensi energi misalnya. Itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak? Banyak ya. Kami sudah juga dengan waktu itu program Danida pernah membuat clearing house. Bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk satu ruangan tadinya kantor. Bahkan ke gedung gitu. Sudah ada beberapa energy services company yang karena kan bangunan yang tadi saya sampaikan terdiri dari ribuan material komponen gitu ya. Ada yang juga berupa mesin gitu ya. Misalnya chiller atau genset gitu atau pompa itu pasti ada umurnya gitu. Seperti kita beli mobil lah. Mobil buatan pabrikan tertentu dalam 5 tahun udah nggak efisien. Kalau efisien harus di-tune up kan, berarti kan dikalibrasi lagi, dirawat gitu. Sama bangunan juga equipment-nya, pencahayaannya, pompa tadi saya sebutkan, chiller untuk pendinginan AC-nya. Kalau dia nggak dirawat secara berkala tentu akan makin boros gitu. Jadi sebenarnya low hanging fruit ini justru pentingnya di bangunan existing bukan di bangunan baru. Kalau bangunan baru lebih mudah lah ya. Tapi untuk bangunan existing tantangannya dia biasanya dia udah nggak ada capex karena dia berjalan rutin gitu ya. Jadi harus ada satu investasi khusus dari pemilik bangunan atau pengguna bangunan untuk merenovasi, merefurbish peralatannya gitu. Sama contohnya tadi analoginya seperti kita punya mobil, punya mesin gitu ya, lemari es, AC semua harus di-tune gitu ya, harus dikembalikan. Nah itu sebenarnya penghematannya bisa dari 5-30% dalam penggunaan dari hanya penggunaan energi. Kemudian untuk material interior sendiri gitu, setiap hotel punya guidelines maksimum tiap 5 tahun dia harus renovasi ulang kamarnya supaya dia bisa bersaing terus. Kantor seperti sekarang nih ya, ada pandemi, ada krisis gitu, mengecil dan membesar gitu. Tentu bahan-bahan itu lebih cepat lagi perputarannya. Itu semua mengenai bangunan existing. Itu material-material tersebut bisa kita lihat sebagai salah satu potensi sasaran di mana kita bisa selain dari energi tadi, selain bahan-bahan yang bisa dihemat, juga material-material yang bisa didaur ulang. Jangan sampai kita merenovasi kantor atau kamar hotel atau apartemen menghasilkan buangan yang banyak gitu. Jadi existing building ini adalah salah satu ujung tombak sebenarnya kalau bisa dibilang seperti itu. Ya, baik. Saya kembali lagi nih Pak ke konsep dari ekonomi sirkular. Jadi penerapan ekonomi sirkular di Indonesia itu sebenarnya itu berada di bawah payung pembangunan rendah karbon. Jadi kita coba Indonesia itu pemerintah ingin menerapkan ekonomi sirkular untuk mendukung pembangunan rendah karbon, di mana pembangunan rendah karbon itu sendiri tujuannya juga salah satunya untuk meminimalisir trade-off dari pembangunan ekonomi dan juga dampak lingkungan yang dihasilkan gitu Pak ya. Nah, kaitannya dengan itu sebenarnya saya mau tanya nih, untuk green building sendiri secara keuntungan gitu Pak, selain dari dampak lingkungan tadi udah disebutkan banyak sekali ya, ada energi untuk limbah, air dan sebagainya. Kira-kira manfaat terhadap ekonomi dan sosial itu ada nggak Pak? Kalau ada apa tuh Pak manfaatnya? Bisa dijelasin? Baik, ada dan terukur. Sayangnya di Indonesia belum ada penelitiannya, ini penelitian dari luar ya. Yang paling kelihatan adalah green jobs. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang menuntut pengetahuan tentang ini dan menimbulkan juga industri baru sebenarnya ya. Kalau di Indonesia
belum ada penelitiannya tapi udah jelas ada gitu ya, menciptakan lapangan kerja baru. Itu ada dampak sosial, ada dampak ininya juga ya, ekonominya juga ya. Kemudian untuk bangunan sendiri, kalau kita menerapkan circular economy, ekonomi rendah karbon, itu tentu akan kotanya, penghuni gedungnya, rumah dan lain-lain akan lebih sehat gitu ya. Artinya apa? Kalau lebih sehat, produktivitas akan naik gitu. Ini sangat relevan. Kami di Green Building Council itu ada di World GBC, kan kami bagian dari World Green Building Council. Kami di Asia Pacific Network ada 2 program. Satu net zero building. Jadi bagaimana bangunan dibuat seefisien mungkin, kemudian mengkonsumsi energi serendah mungkin, dan menghasilkan energi sebanyak mungkin untuk membalance, menyeimbangkan apa yang dikonsumsi dan apa yang dikeluarkan, termasuk tidak hanya karbon, termasuk tadi material, air, dan lain-lain. Yang kedua, better places for people, artinya bagaimana manusia yang menggunakan gedung, karena hampir seluruh bangunan gedung itu ada manusianya ya, kecuali data center sangat sedikit atau industri gitu, pergudangan dan lain-lain. Tapi perkantoran, rumah tinggal, komersial tentu banyak manusia yang berinteraksi baik di luar maupun di dalam gedung. Itu yang sebenarnya tujuan kita bagaimana sebenarnya manusia lebih sejahtera gitu ya. Dan sasaran-sasaran itu yang sangat penting untuk dicapai dan dibuktikan sebenarnya dengan penelitian-penelitian yang sudah ada gitu. Bahkan di Australia pada udah mungkin 10 tahun yang lalu, saya nggak tahu udah diupdate atau enggak, mereka mengeluarkan penelitian tentang bagaimana sebenarnya bangunan ramah lingkungan, green building ini masuk akal secara ekonomi gitu ya. Jadi justru yang persepsi orang bahwa green building itu mahal, secara jangka panjang dia lebih baik. Nah, ini kan harus ada bridging-nya nih. Ini bisa dari institusi keuangan, bisa dari pemerintah, bagaimana supaya upfront cost-nya itu bisa disebar ke dalam umur bangunan yang bisa sampai dengan 50 tahun. Kemudian juga bagaimana apalagi nanti ada isu Jakarta dipindahkan, ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta dari Pulau Jawa ke Kalimantan, tentu ada bangunan-bangunan yang akan ditinggalkan kosong. Itu tentu kita nggak, kalau simpelnya kan bangunannya dirobohkan bikin yang baru, tapi sebenarnya bangunan-bangunan tersebut merupakan satu peluang gitu ya untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Jakarta atau di Indonesia gitu ya. Jadi yang kami sedang pelajari juga sekarang adalah ekonomi restoratif, artinya tidak hanya berhenti sampai keseimbangan, tapi bagaimana kita mengembalikan apa yang kita udah konsumsi selama ini, yang kita berbuat salah lah ya, boros gitu, bagaimana kita menanam kembali ya kalau kita bilang Jakarta yang tinggal ruang terbuka hijaunya 9%, bagaimana kita misalnya bikin double gitu, dan itu bisa diukur dan bisa dilakukan sebenarnya. Tinggal bagaimana kemauan kita, bagaimana perhitungan secara visibility dan implementasinya. Mungkin kira-kira seperti itu, Mas Adit. Oke, Pak. Ya, jadi jelas sekali Pak ya, banyak banget ternyata manfaatnya dari penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan di green building ini gitu ya. Nggak hanya untuk lingkungan, tapi tadi juga sempat dijelaskan ada ke ekonomi, ke sosial untuk green jobs dan sebagainya. Nah, cuman kan sekarang itu sebenarnya mungkin masalahnya gitu, gimana sebenarnya kita bisa membuat ini menjadi lebih populer gitu ya, lebih banyak diterapkan, lebih luas lagi gitu. Nah, mungkin ada masukan gitu Pak, kira-kira untuk stakeholders gitu, kita sebut aja misalnya pemerintah, kemudian pelaku usaha, atau yang khusus di konstruksi seperti developer gitu, dan juga masyarakat umum tuh langkah apa sih yang bisa diambil gitu supaya bisa lebih banyak gitu penerapan konsep bangunan gedung hijau ini. Coba misalnya kita mulai dari pemerintah dulu Pak, kira-kira
Apa yang bisa dilakukan gitu kalau dari sisi pemerintah? Ya, pemerintah tentu selama ini pemerintah tidak pernah, belum memberikan insentif ya. Itu yang selalu ditanyakan gitu. Insentif tuh gunanya apa sebenarnya? Untuk, menjembatani tadi, eee apa namanya, harga bangunan yang, atau investasi yang tinggi di awal. Kemudian kalau kita bicara existing building tentunya akan sangat membantu sekali. OJK juga udah, banyak diskusi dengan kita, mungkin mudah-mudahan mudah-mudahan, dalam waktu yang, tidak lama lagi kita akan, lihat beberapa instrumen, keuangan yang bisa membantu gitu ya, untuk menjembatani ini gitu ya. Kemudian, pemerintah selama ini mengeluarkan regulasi gitu ya. Nah, regulasi ini bagaimana dibuktikan dan ditaati oleh, eee, pemilik dan pengguna sebenarnya ya. Dan kampanye, apa yang, positif, apa yang saya sebutkan tadi gitu. Karena sebenarnya, apapun gitu ya, apapun, persepsi, kurang, negatif gitu ya, ada beberapa lah, yang orang yang mengatakan bahwa ya kita ya seperti tadi di pembukaan, Indonesia aja belum, eee, praktek bangunannya belum 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 apa ya, belum belum proper gitu ya, belum sesuai, kita jangan ngomong green building dululah gitu. Padahal seharusnya, karena kita masih dalam, eee, apa namanya, pertumbuhan, justru saat yang sangat tepat gitu lah. Itu dari pemerintah. Kalau dari masyarakat sendiri, eee yang sekarang lebih lebih luas gitu ya, eee, kita bisa, menuntut gitu ya, menuntut artinya kalau kita beli properti, beli rumah, kita bisa lebih kritis gitu ya ke developer-nya, atau bahkan ke pemberi tugas, itu juga satu dorongan gitu. Eee, Konsep green building ini, salah satunya dipelopori oleh, berbagai, multinational company yang, arahan dari kantor pusatnya, menuntut untuk bangunan yang, tersertifikasi bahkan, gitu ya. Oleh itu salah satu dorongan sebenarnya ya. Jadi ada pull factor, ada push factor, bagaimana kita sebagai konsumen kita juga bisa mendorong gitu ya. Eee, Terutama, ke profesional, ke arsitek, ahli, para insinyur, bangunan gitu, terus kemudian ahli-ahli lain, sosial dan lain-lain, juga jadi salah satu faktor pendorong, di mana walaupun bangunan itu tidak tersertifikasi, tapi kalau, kita tahu tentang prinsip-prinsip, bangunan gedung hijau, tentu praktek kita akan jauh lebih baik. Kemudian ada juga bisnis, tadi, bahan baku bangunan gitu yang, ekonomi yang apa namanya, supplier bahan bangunan, bagaimana proses produksinya, bahan bangunan yang ramah lingkungan dipakai dan diterapkan ke dalam, industri konstruksi di Indonesia. Oke Pak, artinya pemerintah tadi udah disebutkan insentif itu penting, kemudian bagaimana bisa mensosialisasikan gitu ya, masyarakat butuh lebih kritis lagi gitu, cari tahu lebih banyak. Mungkin tadi juga bisa ngecek untuk guidance tadi udah disediakan oleh GBCI gitu. Terakhir untuk usaha, itu gimana bisa lebih menggunakan atau menjual, menggunakan, bahan-bahan material yang lebih, sustainable gitu di dalam, bisnis mereka. Ya mungkin, itu saja pertanyaan saya untuk kali ini, Pak. Tapi sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Tio ada closing statement yang ingin disampaikan ke sahabat ekonomi sirkular sekalian? Iya, mari kita membangun masa depan, Indonesia melalui program, circular economy maupun dalam industri konstruksi, dalam green building. Sama-sama kita mengkampanyekan, karena yang penting adalah transformasi, kesadaran, baru aspek-aspek teknis yang lainnya, dan kita bisa maju sama-sama untuk bertransformasi menjadi, Indonesia yang lestari. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tio untuk waktunya. Banyak sekali insight-insight yang bisa didapat nih. Hari ini kita sudah bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya bangunan hijau itu sebenarnya sangat berkaitan erat dengan prinsip ekonomi sirkular gitu. Semoga sahabat ekonomi sirkular semua juga nanti ikut bisa terinspirasi dan setelah ini ketika selesai mendengarkan podcast ini juga bisa langsung cari tahu lebih banyak tentang green building gitu ya dan juga menerapkannya di rumah, kantor atau sekolah masing-masing dalam kegiatan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak.
Saya Aditya Yusuf pamit. Salam ekonomi sirkular.